Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam suatu ekosistem, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi ke satu bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba di dalam tanah. Siklus ini berlangsung dalam suatu ekosistem. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi matahari untuk kegiatan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi anorganik. Bumi sendiri mendapatkan pasokan energi dari matahari sebanyak 1022 joule, tetapi hanya sekitar 1% saja yang dapat diperoleh produsen dan diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik. Nah, berdasarkan tingkat trofiknya, maka dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, konsumen-konsumen tersebut dibagi menjadi konsumen primer atau herbivor, konsumen sekunder atau karnivor, konsumen tersier atau karnivora puncak, dan omnivor. Sedangkan yang dimaksud dengan dekomposer merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Dekomposer juga berperan untuk mengembalikan materi ini ke lingkungan abiotik dan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang berlangsung secara sederhana. Di dalam gambar ini diperlihatkan bagaimana rantai makanan perumputan karena peristiwa makan di makanannya diawali dari tumbuhan, yaitu adalah rumput. Sehingga kalau kita lihat, maka rumput ini bertindak sebagai produsen, sedangkan belalang ini berfungsi sebagai konsumen, merupakan hewan herbivora, kemudian katak sebagai konsumen kedua atau karnivora, dan ular sebagai konsumen ketiga atau merupakan konsumen puncak karnivora, dan jamur berperan sebagai dekomposer. Anak-anakku sekalian, dalam rantai makanan terdapat tiga macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkat tropik. Yang pertama, apabila terjadi rantai makanan ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contoh, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Yang seperti tersebut disebut dengan rantai pemangsa. Yang kedua adalah rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika terjadi penguraian organisme yang sudah mati. Seperti di situ ada bangkai yang mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Dan yang ketiga adalah rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika terdapat organisme yang dirugikan. Seperti ada pohon-pohon besar, dan pohon-pohon besar tersebut digelayuti oleh benalu ya, atau juga bisa saja manusia. Nah, manusia itu di rambutnya ada kutu-kutu. Nah, itu adalah contoh dari rantai parasit. Anak-anakku sekalian, ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tropik awalnya. Contohnya rumput, belalang, tikus, kemudian dimakan oleh ular. Yang kedua adalah rantai makanan sisa atau detritus ya, detritus food chain, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulainya dari detritivore. Contohnya itu ada ya, seperti ada serpihan-serpihan daun atau detritus, dimakan oleh cacing tanah, dimakan ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis dari organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, mereka akan memakan organisme lainnya yang tidak hanya terbatas hanya satu jenis saja. Demikian anak-anak sekalian, pembahasan kita mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tetap semangat belajar ya.